Siapa sangka, seorang anak petani sawah yang dulu hidup serba sederhana kini menjadi pengusaha beras sukses yang hasil panennya menembus pasar internasional. Namanya Andi, seorang pemuda yang tidak hanya mengubah nasib keluarganya, tetapi juga membawa kemakmuran bagi desanya. Namun, semua kesuksesan itu berawal dari sebuah perbuatan kecil yang ia lakukan di masa kecil, menolong seorang nenek tua yang kebingungan di tengah hujan deras. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai dari awal. Pagi itu, langit mendung dan hujan mulai mengguyur deras ketika Andi berjalan pulang dari sekolah. Anak kelas 5 SD itu mengenakan seragam yang sudah mulai basah, namun ia tetap melangkah cepat melewati jalan setapak yang berlumpur menuju rumah. Jalan pulang Andi melewati sawah-sawah yang baru saja ditanami padi. Di sepanjang jalan, hanya ada pohon-pohon besar yang sedikit melindunginya dari hujan. Andi adalah anak seorang petani sawah. Ayah dan ibunya bekerja keras menanam dan memanen padi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka sederhana, rumah mereka kecil, dan seringkali Andi harus membantu di sawah selepas sekolah. Namun, meski hidup serba pas-pasan, Andi selalu diajarkan untuk tidak lupa membantu sesama. Harta kita memang tidak banyak, tapi hati kita harus selalu kaya dengan kebaikan, begitu pesan yang sering ia dengar dari ayahnya. Saat melewati jalan raya yang mulai tergenang air, Andi melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di pinggir jalan, seorang nenek tua berdiri menggigil. Pakaiannya basah kuyup, tangan keriputnya memegangi kantong plastik kecil yang hampir robek. Wajahnya tampak kebingungan, seolah sedang mencari sesuatu. Andi mendekat dengan hati-hati. "Nenek, kenapa berdiri di sini sendirian? Nenek gak punya payung. Nenek mau kemana?" tanyanya pelan. Nenek itu menoleh dengan tatapan kosong. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi pipinya. Nenek lupa jalannya, nak. Nenek mau pulang, tapi nggak tahu harus kemana. Hujan deras begini, nenek bingung, katanya lirih. Hati Andi tergerak. Ia melepas jaket kecilnya yang sudah basah dan menyampirkannya ke pundak nenek itu. "Nenek jangan khawatir, Andi akan bantu. Kita cari tempat berteduh dulu, ya," katanya dengan suara lembut. Andi menuntun nenek itu ke sebuah warung kecil di dekat jalan. Di warung itu, Andi memesan segelas teh hangat untuk si nenek. Uang sakunya yang hanya tersisa sedikit ia gunakan tanpa ragu. Melihat nenek itu menggigil, Andi merasa kasihan. Ia pun mencoba mengajak nenek itu berbicara untuk mencari tahu di mana rumahnya. Dari percakapan mereka, Andi mengetahui bahwa nenek itu tinggal di kota bersama anaknya. Namun, pagi tadi ia keluar sendirian untuk membeli sesuatu di pasar, tetapi kemudian tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Hujan mulai mereda, namun langit masih gelap. Andi merasa waktu terus berjalan dan ia harus segera membantu nenek itu pulang. Ia bertanya kepada beberapa orang di sekitar warung, namun tidak ada yang mengenali nenek itu. Sambil memegang tangan si nenek, Andi berkata, "Nenek jangan khawatir. Kita cari rumah nenek sama-sama. Kalau harus jauh pun, Andi akan antar sampai nenek selamat." Andi dan nenek itu berjalan menyusuri jalanan yang masih basah. Sepatu Andi penuh lumpur, dan ia mulai merasa lelah, tetapi tekadnya untuk membantu nenek itu membuatnya terus melangkah. Di sepanjang perjalanan, Andi bertanya kepada orang-orang yang mereka temui. Akhirnya, seorang tukang ojek mengenali nenek itu dan memberi tahu alamatnya. Perjalanan ke rumah nenek ternyata cukup jauh. Namun, Andi tidak mengeluh. Ketika akhirnya sampai di rumah nenek itu, sebuah rumah besar dengan pagar tinggi terlihat. Andi mengetuk pintu, dan tak lama kemudian seorang pria paruh baya membukakan pintu. Wajah pria itu langsung berubah cemas. "Ibu, kemana saja? Saya sudah mencarimu sejak tadi pagi," katanya sambil memeluk nenek itu. Dengan napas terengah-engah, Andi menjelaskan bagaimana ia menemukan nenek itu kebingungan dan kehujanan di pinggir jalan. Pria tersebut mendengarkan dengan seksama, wajahnya penuh rasa terima kasih. "Nak, kamu benar-benar malaikat penolong untuk ibu saya. Kalau bukan karena kamu, entah apa yang akan terjadi." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rudi, seorang direktur perusahaan rumah makan yang memiliki banyak cabang di kota itu. Ia sangat terharu dengan kebaikan hati Andi. "Apa kamu masih sekolah, nak? Di mana orang tuamu?" tanyanya. Andi menjelaskan bahwa ia masih kelas 5 SD dan tinggal di rumah sederhana bersama ayah dan ibunya yang bekerja sebagai petani sawah. Mendengar cerita Andi, Pak Rudi merasa semakin kagum. "Kamu luar biasa, Andi.
Meski hidupmu sederhana, kamu punya hati yang begitu besar. Sebagai ungkapan terima kasih, Pak Rudi menawarkan beasiswa penuh kepada Andi hingga ia lulus kuliah. Namun, tidak hanya itu. Setelah mendengar tentang pekerjaan ayah Andi sebagai petani, Pak Rudi memutuskan untuk memberikan kesempatan kerja sama kepada keluarga Andi. Kami butuh pasokan beras berkualitas untuk restoran kami. Mulai sekarang, kami akan membeli beras langsung dari sawah ayahmu, kata Pak Rudi sambil tersenyum. Keesokan harinya, Pak Rudi datang ke rumah Andi bersama neneknya. Ia mengajak orang tua Andi bekerja sama secara resmi untuk memasok beras ke restoran-restorannya. Ayah Andi, yang awalnya tidak percaya, akhirnya merasa sangat bersyukur. "Terima kasih, Nak, karena kebaikanmu, hidup kita berubah," katanya sambil memeluk Andi. Hidup keluarga Andi perlahan berubah. Dengan beasiswa, Andi bisa fokus belajar tanpa khawatir biaya sekolah. Pendapatan keluarga mereka meningkat karena kerja sama dengan Pak Rudi. Meski hidupnya mulai membaik, Andi tetap rendah hati dan terus membantu orang-orang di sekitarnya. Kebaikan yang tulus tanpa mengharap balasan telah mengubah hidup Andi dan keluarganya. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu memiliki cara untuk kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Andi tidak mencapai kesuksesan dengan mudah. Setelah lulus kuliah, ia kembali ke desa membawa impian besar, mengubah pertanian padi desa menjadi lebih modern dan menguntungkan. Namun, impian itu tidak langsung diterima oleh para petani. Banyak dari mereka merasa ragu, takut akan perubahan, dan berpikir bahwa cara lama sudah cukup. Andi tidak menyerah. Ia mulai dari sawah keluarganya sendiri. Dengan memanfaatkan teknologi pertanian yang ia pelajari, ia meningkatkan produktivitas sawah hingga hasil panennya melonjak. Perlahan, para petani di desa mulai melihat keberhasilan Andi dan meminta bantuannya untuk menerapkan metode yang sama. Namun, masalah lain muncul. Harga beras mereka seringkali jatuh di pasar lokal. Andi harus mencari cara agar hasil panen tidak hanya dijual murah di desa, tetapi bisa menembus pasar yang lebih luas. Ia menghadapi tantangan besar, mencari mitra bisnis, membangun jaringan distribusi, hingga menemukan pembeli yang mau menghargai kualitas beras mereka. Di tengah perjalanan itu, Andi sering merasa lelah dan hampir menyerah. Tapi ia selalu ingat pesan ayahnya, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Kalau kamu bisa membantu orang lain, maka kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Pada suatu hari, Andi menghadiri sebuah konferensi agribisnis di kota besar untuk mempresentasikan beras dari desanya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Sinta, seorang ahli pemasaran produk agrikultur. Sinta terpesona dengan visi Andi yang ingin memajukan pertanian desa, sementara Andi terkesan dengan kecerdasan dan semangat Sinta yang luar biasa. Mereka mulai bekerja sama. Sinta membantu Andi memperluas pasar hingga ke luar negeri. Melalui ide-ide brilian Sinta, beras dari desa Andi mulai diekspor ke restoran mewah di negara-negara Asia, bahkan Eropa. Hubungan kerja mereka perlahan berubah menjadi hubungan yang lebih dalam. Sinta tidak hanya menjadi mitra bisnis, tetapi juga menjadi seseorang yang selalu mendukung Andi di saat-saat sulit. Setelah beberapa tahun berjuang bersama, Andi melamar Sinta di tengah hamparan sawah di desa. Dengan sederhana, ia berkata, "Dari sini semua impian saya dimulai, dan saya ingin kamu menjadi bagian dari semua itu, selamanya." Sinta menerima lamaran itu dengan penuh haru, dan mereka menikah dengan meriah, dihadiri oleh keluarga, para petani desa, dan bahkan Pak Rudi yang sudah menganggap Andi seperti anak sendiri. Kini, Andi telah menjadi pengusaha beras yang sukses. Perusahaannya bukan hanya dikenal sebagai eksportir beras berkualitas, tetapi juga sebagai pendorong perubahan di desanya. Andi membangun pusat pelatihan pertanian untuk para petani muda, membantu mereka memahami teknologi dan strategi pertanian modern. Selain itu, Andi juga berinvestasi di infrastruktur desa. Ia membangun jalan untuk memudahkan distribusi hasil panen, memperbaiki irigasi sawah, dan mendirikan sekolah untuk anak-anak petani. Desa yang dulu sepi kini menjadi salah satu desa agribisnis unggulan yang sering dikunjungi oleh investor dan pemerintah untuk belajar. Andi dan Sinta hidup bahagia, tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai mitra yang terus memajukan desa. Mereka sering berkata, kebahagiaan terbesar adalah melihat orang-orang di sekitar kita ikut sukses. Pak Rudi, yang kini sudah pensiun, sering memuji Andi. "Dulu kamu menolong ibu saya tanpa pamrih, dan lihatlah dirimu sekarang."
Kamu bukan hanya sukses, tapi juga membawa perubahan besar bagi banyak orang, katanya suatu hari. Desa Andi yang dulu sederhana kini telah berkembang pesat. Para petani di desa memiliki penghasilan yang jauh lebih baik, anak-anak mereka bisa bersekolah lebih tinggi, dan perekonomian desa menjadi lebih stabil. Andi selalu berkata, semua ini bukan hanya usaha saya, tapi hasil kerja keras seluruh petani di desa ini. Kita maju bersama. Di akhir cerita, Andi berdiri di tengah sawah bersama Sinta dan anak-anak mereka, melihat hamparan padi yang menguning. Ia tersenyum dan berkata, semua ini berawal dari sebuah kebaikan kecil di masa kecilku. Hidup mengajarkan, ketika kamu memberi yang terbaik untuk orang lain, hidup akan memberikan yang terbaik untukmu.